Selamat pagi pemirsa. Pelan tapi pasti nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia mulai berangsur pulih sejak pekan lalu. Juga dibaca bahwa kepercayaan pasar terhadap otoritas pengelola ekonomi negeri ini mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 15 Juni 2026 dengan tema Jaga Kepercayaan bersama saya Ilona Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Kita melihat rupiah sudah meninggalkan angka psikologis 18.000. Ya. IHSG juga sudah mulai nyentuh lagi 6 ribuan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kita bisa meyakini bahwa penguatan ini akan terus berlangsung, atau apa yang harus kita pastikan agar kita bisa menjaga kepercayaan ini, Mas Tom? Ya, memang kita tidak bisa melihat jangka pendek, Leo. Tapi intinya adalah apa yang dikhawatirkan depresiasi rupiah itu terus berlanjut, paling tidak bisa kita tahan. Yeah. Pertanyaannya adalah apakah ini fundamental atau ini taktikal. Mudah-mudahan ini fundamental, dan itu yang harus dilakukan. Karena itu kalau berkaitan dengan fundamental butuh waktu, Leo. Tetapi kalau taktikal, memang kita bisa melihat beberapa minggu lalu misalnya BI secara tiba-tiba menaikkan BI rate ya, menjadi 5,5. Dan itu yang membuat kemudian orang merasa, sekali lagi para fund manager, ada opportunity untuk tetap pegang rupiah. Ini yang bisa membuat mengapa penguatan itu berlaku. Tetapi yang harus kita pikirkan, ini kan ada cost yang sangat mahal. Ya. Artinya upaya kita untuk menahan jangan sampai rupiah terus melemah, itu penting karena itu akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Tetapi harga yang harus kita bayar itu adalah akan berpengaruh pada pertumbuhan. Jadi memang ini sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Sehingga sekarang yang perlu dilakukan adalah pada titik mana equilibrium itu dilakukan, karena pada sisi yang lain Presiden Prabowo Subianto kan berharap supaya BI memberikan kredit yang lebih murah. Perbankan harus memberikan kredit misalnya untuk KUR yang di bawah sampai 9% misalnya. Ini kan sesuatu yang harus juga bisa dilaksanakan. Tetapi kalau harga sekarang BI rate-nya sudah 5,5, depositonya juga kemudian naik, biaya pinjaman pasti akan ikut naik. Ini yang sekali lagi keseimbangan ini yang menjadi harus menjadi perhatian. Tetapi yang intinya yang ingin disampaikan oleh media Indonesia, yang perlu kita perbaiki dan harus kita upayakan bersama adalah persoalan kepercayaan. Oke, bagaimana melakukannya kita akan bahas itu, Mas Tommy, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 15 Juni 2026, Jaga Kepercayaan. Jaga kepercayaan. Pelan tapi pasti, nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan IHSG mulai berangsur pulih sejak pekan lalu. Itu bisa juga dibaca bahwa kepercayaan pasar terhadap otoritas pengelola ekonomi negeri ini mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Sejak Selasa 9 Juni lalu, kurs rupiah dan IHSG langsung menuju tren penguatan setelah Bank Indonesia BI secara agresif menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,50%. Gerak cepat BI menaikkan BI rate yang kali ini lewat rapat mingguan, bukan lagi lewat rapat bulanan, langsung membetot perhatian pasar. Imbal hasil obligasi pemerintah juga cenderung meningkat. Di saat obligasi negara maju memberi imbal hasil maksimal 4%, Indonesia menawarkan 7,4% untuk tenor 10 tahun. Dolar Amerika Serikat AS pun langsung berdatangan. Para investor berbondong-bondong menukarkan dolar mereka dengan rupiah untuk bisa membeli obligasi Indonesia. Lalu kurs pun menggeliat dari 18.036 rupiah per dolar Amerika Serikat
pada akhir pekan sebelumnya di penutupan Jumat 12 Juni lalu naik di level Rp17.860 atau menguat 0,98% dalam sepekan. Rupiah bahkan berpeluang menguat tajam ke level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat pada pekan ini setelah berbagai kebijakan domestik juga mendapat respons positif dari pasar. Selain itu, pasar juga melihat kebijakan moneter BI kini didukung oleh kebijakan fiskal yang kredibel. Pemerintah sudah mengurangi beban APBN dengan menaikkan harga BBM non-subsidi. Begitu juga dengan langkah sejumlah BUMN yang melancarkan operasi buyback saham. IHSG langsung melonjak hingga menyentuh level 6.000 pada penutupan perdagangan Jumat 12 Juni lalu. Bauran kebijakan BI dan pemerintah dalam sepekan terakhir pun membawa optimisme pasar, menguatkan kurs rupiah dan menghijaunya IHSG sekaligus menjadi indikator kuatnya kepercayaan para investor global maupun domestik terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Momentum kembalinya kepercayaan pasar itu tentu tak boleh dilewatkan begitu saja. Kepercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah yang mulai terarah dan iklim investasi yang semakin ramah adalah harga yang teramat mahal. Jangan sampai lupa, kepercayaan adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia. Di dalamnya ada integritas, kejujuran, dan reputasi yang menjadi modal bangsa ini. Ibarat mata uang, kepercayaan itu dapat ditabung dan diakumulasikan, bahkan dapat pula hilang dalam sekejap akibat satu kesalahan fatal. Karena itu, kita tak boleh main-main dengan kepercayaan, apalagi jika sudah susah payah membangunnya. Momentum penguatan kurs rupiah dan IHSG pada pekan lalu tentu harus dipelihara mulai pekan ini dan seterusnya. Tak gampang memeliharanya, namun tak juga mustahil merealisasikannya. Rumusnya sebenarnya mudah saja. Pasar keuangan pada umumnya alergi dengan ketidakpastian, terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Karena itu, memulihkan kepercayaan harus menjadi prioritas pemerintah saat ini dengan memberikan kepastian arah dan menjalankannya secara konsisten. Percayalah, anjloknya rupiah dan IHSG beberapa waktu lalu tak lebih mahal daripada hilangnya kepercayaan investor. Pemegang otoritas fiskal dan moneter harus kembali bekerja keras menjaga kualitas kebijakan dan kepastian fiskal, utamanya arah belanja pemerintah. Tak boleh ketinggalan, kemandirian Bank Indonesia harus dijalankan seluruh pihak. Tak boleh ada intervensi agar pasar tetap percaya pada kredibilitas bank sentral yang independen itu. Bukan hanya investor, pulihnya rupiah dan IHSG juga akan memantik optimisme masyarakat bahwa negara ini akan menuju situasi yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih kuat ke depan. Itulah momentum yang mesti dijaga dan terus-menerus diikhtiarkan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Pagi, sukses selalu untuk NKRI tercinta. Ya, Pak Yunus, bagaimana Pak? Silakan Pak, pendapat Anda singkat padat saja. Baik. Jaga kepercayaan. Kita tetap bersemangat. Kami dari pelosok Kalimantan Utara, perbatasan Malaysia Indonesia, mendoakan Republik ini akan semakin baik. Kita ketahui bahwa ada penguatan level rupiah kita. Contoh pada Jumat 12 Juni naik di level Rp17.860, menguat 0,98% dalam sepekan ini. Bahkan kami berharap ada peluang menguat tajam ke level Rp17.500 per dolar Amerika. Di dalam pekan ini. Oleh sebab itu, mari kita saling mendoakan pemerintah ini. Jangan kita selalu berburuk sangka. Jangan SMOS,
susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Jangan ada yang dengki. Kita doakan pemerintah ini, tidak adalah pemerintah kita untuk membawa negaranya jatuh. Bagaimanapun sikap harus tegas. Kalau ada yang mencuri uang negara, ada yang mengurus, ada kejaksaan, semua itu harus bisa dikembalikan untuk harta kekayaan anak cucu bangsa NKRI tercinta ini, untuk kita semua, Bung Leo. Oleh sebab itu mari kita saati sepikir untuk terus berbuat yang terbaik, berpikir yang baik. Kalau ada yang macam-macam itu akan terkena. Terima kasih, kami Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kabupaten Blungan, tetap mendoakan yang terbaik. Sukses selalu, sehat selalu, panjang umur untuk kita semua. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Bersatu dan kemudian juga pertanyaannya ini Mas Tommy, bagaimana kemudian kita bisa memperkuat keadaan ekonomi dalam negeri dengan memperhatikan, menghormati pergaulan internasional? Bagaimana Mas Tommy? Ada satu yang menarik loh, disampaikan oleh Presiden Finlandia, Alexander Stubb. Beliau menyampaikan bahwa saat ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah yang disebut dengan power of silence. Power of silence? Ya, terutama para pemimpin itu harus lebih tenang, jangan bereaksi, melakukan refleksi, melakukan evaluasi, baru menyiapkan langkah-langkah. Dan gejolak yang terjadi di dunia saat ini, salah satunya kan disebabkan oleh Presiden Donald Trump. Bangun tidur langsung nge-tweet, langsung kemudian provokatif dan membuat kemudian semua orang cemas. Ini yang kemudian terjadi. Setiap hari dunia itu dihadapkan dalam situasi yang seperti itu, ketidakpastian. Nah, yang sekarang kalau kita lakukan di Indonesia pun, yang kita butuhkan, saya pernah sampaikan pada beberapa menteri bahwa perlu kita ini untuk diam sejenak, kemudian merefleksi ke dalam, melakukan evaluasi, dan menyusun langkah-langkah kebijakan yang perlu kita lakukan. Karena sekali lagi, tadi saya sudah sampaikan, Leo, yang masalah adalah orang itu kan melihat dari apa yang terjadi. Persoalan terbesar yang kita hadapi adalah ketika lebih besar pasak daripada tiang. Belanja kita lebih rendah dari pendapatan. Lebih banyak belanja ya? Iya. Yang kedua adalah kemudian ada kebijakan untuk menahan ekspor. Padahal sekali lagi kebijakan untuk melakukan menahan ekspor batu bara, kemudian CPO dan ferronikel itu kan 130 miliar loh ekspor kita. Orang kemudian akan melihat, oh Indonesia akan short nih dolar. Makanya mengapa dolar itu kemudian menjadi sangat mahal. Nah sekarang kan langkah sudah dilakukan seminggu terakhir ini. Dan menurut saya sangat baik. Pemerintah juga mulai melakukan misalnya mengevaluasi mengenai MBG. Ya kan sekali lagi karena biaya tertinggi sekarang ini hampir 25% itu untuk dua kegiatan ini kan, antara MBG dan Kopdes itu hampir 750 triliun kalau itu sampai 1 tahun. Nah sekarang dengan kejadian korupsi yang ada di BGN, kemudian pemerintah melakukan koreksi ke dalam, ini kan sesuatu yang sangat baik. Paling tidak ada 150 sampai 200 triliun masih ada di kas pemerintah yang kemudian bisa kita hemat. Nah ini yang hal-hal seperti itu yang membuat sekali lagi kepercayaan pada dunia itu akan semakin meningkat dan itu kita rasakan sekarang. Nah tapi yang tadi saya katakan ini taktikal apa fundamental. Sekali lagi yang kita harapkan ini adalah fundamental. Bagaimana fundamental? Harus jangka panjang. Jangka panjang itu apa? Apa membangun kepercayaan itu adalah harus apa yang kita ucapkan sama dengan apa yang kita lakukan. Kalau kemudian itu secara konsisten dilakukan, kepercayaan itu akan semakin tumbuh. Laporan Pak Rosan kepada Presiden misalnya tadi malam adalah minat investasi masih sangat tinggi. Nah pertanyaannya adalah bagaimana merealisasikan itu? Bagaimana kita menyampaikan kepada para investor ini regulasi kita dan dijamin bahwa regulasi ini tidak berubah di tengah jalan. Ini menjadi sangat penting karena orang investasi itu Leo, itu kan hitungannya jangka panjang. Orang investasi tidak ada orang investasi satu hari. Kalau investasi 1 hari 2 hari dia di pasar modal. Tetapi kalau dia di sektor real, dia harus berpikir 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah selama 10 tahun ke depan, dipastikan tidak ada kebijakan yang berubah. Nah ini yang sebetulnya ditunggu oleh banyak investor. Indonesia sekali lagi, saya setuju, Indonesia itu terlalu menarik. Indonesia itu sumber dayanya luar biasa, pasarnya besar, orang masih mau. Tetapi orang takut masuk ke Indonesia apa loh? Adalah kebijakan yang selalu berubah-berubah. Nah inilah konsistensi untuk melakukan
arah kebijakan jangka panjang ini yang ditunggu oleh investor. Saya jadi ingat yang dikatakan Standard & Poor's, Mas Tommy, waktu memberikan warning untuk outlook Indonesia, kata yang paling menarik adalah unpredicted policy making. Betul. Itu bagaimana memastikan jangan sampai unpredicted lagi. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bagaimana Mas Tommy kita bisa mengusulkan kepada pemerintah supaya kemudian apa yang sudah tercipta sekarang, kepercayaan yang sudah mulai pulih, benar-benar juga bertambah. Bagaimana memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu benar-benar dipertimbangkan dengan baik, lalu tidak kalau kata bahasa harian ujuk-ujuk begitu, Mas? Ya, ya memang sekali lagi menjadi pejabat negara itu tidak mudah. Dan terutama harus menjadi kesadaran sebuah kebijakan itu harus dipertimbangkan masa-masa. Karena dampaknya bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada dunia internasional. Yeah. Nah, sekali lagi yang menjadi perhatian dan harus menjadi perhatian kita, Leo, yang namanya APBN itu kontribusinya terhadap ekonomi itu hanya 15%. 85% itu digerakkan oleh sektor swasta. Yeah. Apakah itu usaha mikro, menengah, kecil maupun yang besar. Dan itu harus secara agregat harus digerakkan. Nah, karena itu untuk supaya penguatan rupiah ini terus berjangka panjang dan fundamental, kembali lagi yang kita butuhkan adalah capital inflow. Capital inflow dalam arti apa? Dalam bentuk investasi. Yeah. Supaya investasi itu bisa masuk, kebijakannya harus diperhatikan benar-benar baik dan di lapangan itu berjalan dengan baik. Saya kemarin baru berkunjung ke Semarang, bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, sesuatu yang sangat menarik. Kesadaran ini muncul di pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah itu, bahwa kami sangat membutuhkan investor. Karena sekali lagi, tidak mungkin hanya dengan APBD kami bisa menggerakkan ekonomi Jawa Tengah ini. Karena kontribusinya hanya 15%. Nah, ini sesuatu yang menurut saya, cara pandang seperti ini kalau ada melekat pada semua pimpinan nasional kita, pimpinan daerah, itu luar biasa, Leo. Karena orang mau datang ke Indonesia. Indonesia itu terlalu cantik untuk tidak diinvestasi. Tetapi ketika ada masuk ke Indonesia, regulasinya begitu panjang, kemudian orang khawatir kebijakannya berubah-berubah, akibatnya investasi itu datang. Ketika investasi tidak datang, sekarang kita rasakan short dollar, ya kan, dan Indonesia membutuhkan dolar. Kenapa, Leo? Karena kita tiap hari harus impor BBM, kita harus impor gandum, kita harus impor, kita banyak ekspor, tetapi juga kita banyak impor. Di situ ketika kemudian ada ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran, pasti harganya naik. Ini yang saya kira harus sama-sama kita lakukan, bagaimana kita berorientasi untuk menjaga kepercayaan dan merangkul semua pihak untuk sama-sama membangun Indonesia. Kita aminkan itu, Mas Tommy, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, bukan hanya investor, pulihnya rupiah dan bursa juga menunjukkan bahwa negara ini akan menuju situasi yang lebih baik. Itulah momentum yang harus dijaga dan terus-menerus diusahakan. Saya Leona Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.